Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardian J. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita lagi. Sekarang materi yang akan kita bahas adalah tentang will. What is will? Apa sih itu will? Nah, kita simak materi berikut ini. Check this out. Jadi, will itu modal verb yang fungsinya digunakan untuk mengungkapkan aktivitas yang akan dilakukan di masa depan. Will itu selalu diikuti oleh verb dasar atau verb pertama. Ini contohnya, kata yang saya warnakan hijau itu adalah subjek pronounnya, yang willnya itu warna biru, dan warna coklatnya adalah kata kerja bentuk pertama. And here are the examples. Nah, ini contohnya ya. I will go to the public library tomorrow. Saya akan pergi ke perpustakaan umum besok. And the next example is you will eat chicken soup the day after tomorrow. Kamu akan makan sop ayam lusa. So, dalam hal ini subjeknya apapun, willnya tetap diikuti oleh verb pertama. Jadi subjeknya tidak mengubah bentuk willnya. Untuk contoh yang lain, silakan baca dan coba terjemahkan sendiri. Dan bentuk lain dari will itu adalah shall, artinya sama, akan. Shall ini hanya diikuti oleh subjek pronoun untuk I dan we. Jadi untuk subjek yang lain itu tidak bisa menggunakan shall. Contohnya, I shall go to the public library tomorrow. We shall learn English next week. Nah, itu bisa ya untuk subjek I dan we menggunakan modal shall. Willnya diganti dengan shall. Tapi kalau subjeknya you itu nggak bisa. You shall eat chicken soup the day after tomorrow. Nah, ini tidak bisa karena subjeknya you, maka harusnya you will eat chicken soup the day after tomorrow. Masih tentang will, kali ini adalah bentuk pendek dari will, yaitu koma di atas double L. I will atau I shall itu dibaca al. You will disingkat you'll. We will atau we shall disingkat will. They will menjadi they'll. He will he'll. She will she'll. It will it'll. Biasanya penggunaan singkat ini hanya digunakan dalam bentuk percakapan. Contohnya, I will go to the public library tomorrow. Nah, kalau dalam percakapan kita bisa mengatakannya dengan I'll go to the public library tomorrow. Contoh lainnya, you will eat chicken soup the day after tomorrow. Disingkatnya, you'll eat chicken soup the day after tomorrow. And now here are the negative form. Oke, ini bentuk negatifnya ya. Will menjadi will not. I will not go to the public library tomorrow. Jadi kita meletakkan not setelah will. Will not. Untuk contoh yang lain, silakan baca sendiri. Nah, sekarang bentuk pendek dari will not, yaitu won't. Ada koma di atas T-nya ya. I won't go to the public library tomorrow. Artinya sama dengan I will not go to the public library tomorrow. Untuk contoh yang lain, silakan perhatikan secara seksama. And now these are the question form of the will. Oke, dalam bentuk pertanyaan ini, posisi will mendahului si subjek. Contoh, will you eat chicken soup the day after tomorrow? Artinya, akankah kamu makan sop ayam lusa? Contoh yang lain, will you come to my house tomorrow afternoon?
Akankah Jono datang ke rumah saya besok siang? Nah, untuk pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab oleh dua jawaban. Jawabannya adalah jawaban iya atau tidak. Kalau iya dijawabnya yes, he will. Kalau tidak, no, he won't. Subjeknya tergantung pada subjek pertanyaannya. Nah, ini bentuk pertanyaan lain dalam kalimat will, tapi bukan will yang di depan, tetapi WH questionnya. WH question itu ada what, who, will, when, why, how, dan teman-temannya. Posisi WH questionnya itu mendahului will. Contoh, what will you do tomorrow? Pertanyaan seperti ini bisa dijawab oleh jawaban apapun, tidak yes atau no. Jawabannya adalah terbuka. Contohnya, I will play games tomorrow. Saya akan main game besok. Atau, I shall write letter tomorrow for my friend. Saya akan nulis surat besok untuk teman saya. Untuk pertanyaan yang lain, silakan disimak sendiri. Oke, di sini ada daftar beberapa adverb of time. Adverb of time itu kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat will. Oke, ini tugas untuk kalian. Tugas nomor 1 sampai nomor 5 ini kalian kerjakan ya, wajib. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 4 kalian kerjakan, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk nomor 5 kalian jawab soal tersebut sesuai dengan kondisi kalian dalam bahasa Inggris. Untuk tugas nomor 6 sampai nomor 10 ini sifatnya pilihan. Kalian tidak wajib mengerjakannya. Tetapi kalau kalian mengerjakannya, kalian akan dapat nilai tambahan. Oke. Ya, mungkin itu saja materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat untuk terus belajar. Thanks for your watching and see you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.